Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari 1 Samuel 26 ayat 24, dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Atong songon rajai nahupadir mangodu diari sadarion, saya songoni manian dijagohon Tuhaniau, jana dipalua sian sude parmaraan." Dalam bahasa Indonesia. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan rangkaian dari ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Oleh karena kemarahannya melihat Daud yang dieluk-elukkan oleh karena membunuh ataupun melawan musuh dengan berlaksa-laksa. Ada sakit hati di dalam diri Saul sehingga dia bertekad untuk membunuh Daud. Ketika dia akan membunuh di padang gurun, di sebuah tempat, dia tertidur. Dan pada saat itu datanglah Daud, dan ketika saat itu dia memotong jubah daripada Saul. Dan kemudian ketika Saul bangun, dia mengatakan, "Aku telah mendapatkan bagian jubahmu." Dan pada saat itu Raja Saul menyadari bahwa nyawanya telah dilepaskan dari incaran Raja Daud. Dengan keadaan ini, Saul mengatakan, "Diberkatilah engkau, dan engkau kulepaskan." Kemudian inilah kalimat yang dikatakan oleh Raja Daud, di mana dia mengatakan, "Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku." Dia mengatakan bahwa nyawa daripada Raja Saul berharga di mata Daud, dan hendaknya nyawa daripada Daud juga berharga di mata Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam cerita ini, kisah ini, kita lihat bahwa Daud tidak mau untuk mengambil nyawa orang yang diurapi oleh Allah. Dia menjaga orang yang diurapi oleh Allah, meski ada kesempatan baginya untuk melakukan tindakan yang membuat kecelakaan, celaka, ataupun kematian. Namun dia mengurungkan niatnya untuk itu. Dia hanya mengatakan, "Saya sebenarnya mampu untuk membunuhmu, tapi saya tidak melakukannya karena nyawamu berharga di mataku." Demikian juga pemahaman daripada Raja Daud mengatakan, ketika dia menganggap bahwa orang yang diurapi itu berharga di mata Allah, kiranya dia adalah menjadi orang juga yang berharga di mata Allah. Kalimat ini, pernyataan ini merupakan refleksi bahwa ketika menjadi orang benar, orang yang mempertahankan kebenaran, dia menyadari bahwa dirinya itu menghargai orang lain, dan dia dihargai oleh Allah, sebagaimana Allah membuat sebuah anugerah dan penyertaan baginya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita, mungkin banyak amarah yang ingin keluar daripada hati kita, dari kata-kata kita, dari perbuatan kita. Namun Raja Daud mengatakan bahwa dia menghargai ketika amarahnya, dia mampu untuk mengontrol amarahnya, dia menguasai amarahnya, sehingga amarahnya itu merupakan sebuah kebaikan bagi orang lain. Karena dia juga menyadari bahwa nyawa orang yang diurapi itu akan menjadi berharga di mata Allah, dan Allah juga akan menghargai orang yang menghargai orang yang diurapi oleh Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita memiliki amarah, maka tahanlah amarahmu. Jangan gunakan kesempatan untuk melukai ataupun melakukan sesuatu yang tidak baik. Namun lakukanlah kebaikan meski banyak kesempatan untuk berbuat ketidakbaikan. Tetaplah beriman meski banyak kesempatan untuk menyangkal iman. Lihatlah tangan Tuhan
terbuka untuk menolong, melepaskan, membimbing, dan melanjutkan berkat-berkat bagi kehidupanmu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kemarahan kita menguasai kita, sesungguhnya kita sudah dikalahkan oleh iblis. Namun ketika kemarahan kita kuasai, maka pada saat itu kita menyadari bahwa Allah lah yang menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Oleh karena itu, biarlah Allah yang tetap menguasai hati dan pikiranmu. Biarlah Tuhan yang selalu menguasai hati dan pikiranmu, dan nyawamu berharga di mata Allah, dan Allah akan memberikan sesuatu berkat dan penyertaan bagi kehidupanmu. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari tetap menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga emosi. Mari tetap mempergunakan iman kita untuk menjadi kebaikan bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari hidup di dalam damai, dan kita hidup untuk menjadi kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadikan firman-Mu berakar berbuah dalam hidup kami. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau mendengarkan setiap doa, harapan, dan setiap permohonan daripada orang-orang yang mengenal Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.